Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, tetap di channel vlog Makrifat Bisnis spesial handicraft, persembahan dari tim Makrifat Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas bagaimana proses pembuatan mangkok acar atau mangkok ukuran kecil, ukuran 6, 8, 10. Bahan dari kayu mahoni, yaitu menggunakan bahan kayu yang sangat tua dari kayu-kayu perhutani. Nah, ini adalah prosesnya. Ini adalah kayu yang sangat tua yang diproses oleh tim Makrifat Bisnis dalam proses pembuatan mangkok. Jadi batangan dibikin, ini bikin ukuran 6 dan 8. Jadi mangkok 6 dan 8. Jadi kayu dibikin panjangnya itu 40 cm. Nah, menyesuaikan dengan karakter bubut. Nah, sebelum dibubut jadi dipotong segi 4 dan kemudian ujungnya itu dibacok dengan pedung. Nah, ini mulai proses pembubutan. Nah, pada titik ini adalah di titik mencari titik A setengah, di palu titik A setengah. Jadi macam-macam sih tekniknya. Jadi kita menggunakan palu titik tengah karena sudah hafal. Nah, yang di ujung itu menggunakan catoknya. Jadi itu untuk memberikan agar pas ya A setengahnya. Nah, ini bubut ini konsepnya memang tradisional, tapi ini sangat kuat sekali karena menggunakan langsung dicor. Tapi biasanya menggunakan besi, tapi ini langsung dicor di tanah. Ini konsep yang banyak dilakukan oleh tim Makrifat Bisnis dari beberapa pengrajin binaan yang dilakukan oleh tim Makrifat Bisnis. Ada sekitar puluhan, lupa saya jumlahnya, ada berapa puluhan sampai ratusan mungkin pengrajin bubut yang lupa yang dikerjakan oleh tim Makrifat Bisnis. Jadi banyak sekali. Secara total hampir 100 ya total pengrajin bubut dengan berbagai macam divisi. Kebetulan kali ini adalah divisi daripada pembuatan mangkok ukuran 6, 8, dan 10. Nah, ini prosesnya sangat cepat. Satu hari dengan pola ini jika tenaganya fit bisa 500. Tapi membody saja, melakukan body. Ini masih body. Nah, ini membentuk ukuran. Jadi batangan tadi itu disamakan sampai rata. Nah, tentu pisaunya ini adalah pisau khusus. Memang kita tidak menggunakan pisau yang beli, tapi semuanya dibuat sendiri. Pisau ini adalah bahan daripada kikir merek tertentu ya, merek tertentu yang kikir bekas ya, bekas elas biasanya dipakai bekas orang bikin pandai pacul. Nah, ini coba kita ulangi lagi ya. Nah, ini contoh lain kita ambil lagi, kita pasang lagi coba dalam ulangan proses pembubutan yang kedua. Jadi sangat cepat sekali prosesnya, hanya sekian menit untuk menjadikan bulatan-bulatan. Ada tekniknya bisa langsung, biasanya sebenarnya dari bulatan tadi itu langsung tidak dikeluarkan, tapi ini tadi mencoba untuk dikeluarkan biar mudah dipahamin dengan menggunakan bahan lain. Jadi saya ulangin videonya dengan dua cara ini sehingga akan mudah dipahami bagaimana prosesnya. Nah, biasanya kalau kotaan gini menggunakan kayu yang tua. Kalau kayu ranting dari mahoni itu mudah kropos, mudah pecah karena sangat mudah. Kalau ini sangat tua dari kayu perhutani, yaitu dari kayu nol-nolan yang diambil dari perhutani, diambil tengahnya sehingga sangat kuat kayunya karena memiliki kualitas yang usianya sudah tentu dari perhutani sudah pilihan, umurnya sudah sekian puluh tahun. Nah, ini diambil titik A setengahnya, kita lihat. Nah, proses ini tidak terlalu lama, hanya sekian menit itu selesai. Sekitar 10 menit sudah dapat satu. Jadi satu hari ini bisa sampai 500 dengan pola teknik bubut. Model orang sebut ini model catok ya, model tasok, dan dibantu oleh tusuk. Jadi atasnya itu catok dan sini pakai tusuk. Nah, kita nanti akan membentuk seperti ini. Nah, membentuk seperti ini hasil bulatan-bulatan mangkok 6, 8. Nah, nanti bisa jadi bulat begini. Pada akhirnya di ujung akan kita buat seperti itu. Bagaimana cara ngebornya? Pisaunya ini menggunakan 3. Nah, ini pengukur seket mat ya. Seket mat yang sangat sederhana, sudah diukur ukuran 6.
ini dibentuk ukuran 6, sudah di sketmat menggunakan alatnya itu dipas menggunakan bambu. Nah ini, jadi langsung diukur 6 cm, 8, 10. Nah, untuk mangkok yang ukuran 6, 8, 10 kita memang menggunakan batangan seperti ini karena tekniknya lebih cepat dan kualitas itu tidak kalah. Jadi lebih cepat secara praktis sehingga harga bisa kompetitif bersaing dengan di pasaran itu bisa bersaing. Nah, jadi sangat cepat. Kalau satu-satu itu cenderung lebih lama, prosesnya 1 hari mungkin tidak bisa 100, tapi 80, 75 sampai 90. Tapi kalau dengan lembur ya bisa juga sih 150 kalau memang sudah profesional. Nah, dalam proses pembuatan seperti ini. Ini adalah sama. Ini nanti langsung kita proses produksi. Nah, ini pengukuran. Meteran ini sudah mengacu kepada 6 cm. Jadi ini ukuran 6 cm, jadi panjangnya tingginya adalah 3 cm. 3 cm. Nah, ini ukuran 3 cm. Jadi 6 mili, diameter 6 cm. Itu tingginya adalah sering saya produksi itu adalah 3 cm. Jadi pas. Nah, itu langsung proses 3 cm. Jadi satu batang bisa jadi 8 atau 10. Kadang bisa 8, kadang bisa 10. Nah, ini pisau kedua. Ganti pisau yang pertama tadi memang pisau untuk membuat bulatan, yang ini pisau untuk khusus yang kedua. Jadi hanya butuh 4 pisau ya, 3 pisau. Nanti ada bor 1 yang dari depan ketika melakukan proses pelubangan. Nah, jadi ini membentuk saja. Jadi sangat cepat. Proses ini tanpa putus ya. Video ini tanpa putus hanya sekian menit. Jadi tidak sampai dari 10 menit sudah dapat 10. Artinya logikanya 1 menit itu 1 untuk membentuk saja. Jadi sangat cepat sekali proses yang dibuat dan hasilnya ini sangat-sangat presisi ya. Hasilnya sangat presisi dan sama 6 cm. Nah, ini pisaunya tadi, pisau yang pertama. Pisau yang pertama tadi untuk membuat tusuk, dan kemudian untuk yang satu itu untuk menusuk, yang tengah, yang sampingnya itu untuk membentuk. Jadi pisau pertama kita menggunakan 3 pisau. Coba ini kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi dalam proses pembuatan awal. Jadi bisa dipelajari juga bagi yang masih belajar, boleh dipelajari video ini. Nah, ini 3 kali proses pembuatannya coba kita ulangi. Nah, jadi ini pisau pertama. Ini pisau pertama. Setelah bulat, baru pisau kedua untuk membentuk sama membuat tanda garis. Yang pisaunya cenderung lancip. Nah, ini pisaunya papak. Pisaunya itu papak karena untuk membentuk lingkaran bulat. Ini akan dibuat ukuran tadi itu sebenarnya ukurannya ada 6, ada 8. 6 sama 8 ini tadi. Yang pertama tadi 6 dan ini ukuran ke-8. Nah, ketika pisaunya tidak tajam ya diasah di ujungnya sana. Sudah ada batunya untuk mengasah. Mesin ini menggunakan 1 PK. Mesinnya menggunakan 1 PK. Nah, ini ukuran 8. Jadi persiapannya harus disiapkan dulu. Nah, ketika bahan itu berbagai macam membesar ke kecil, ini bekasnya jimbe ya, maka ukurannya itu bisa 6 sampai 8. 6 sampai 10. Jadi 6, 8, 10 langsung 1 batang itu juga bisa tekniknya. Jadi tergantung menyesuaikan bahan baku. Nah, kendalanya memang ketika pisau tidak tajam langsung diasah. Nah, ini sama, ini pisau kedua. Pisau kedua akan dicoba yang lancip tadi yang saya beritahukan, membentuk ukuran. Nah, itu batasnya camat ya, kita lihat masuk ke YouTube, akan kita lihat bersama-sama. Nah, itu menggunakan tadi yang ukuran 8. Nah, langsung saya singkat kepada jadinya seperti ini. Nah, prosesnya jadi pada langsung menjadi ukuran berapa? Ini 8 dari 10 ini. 1 2 berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kadang memang 8, kadang memang 10. Nah, ini pisau yang pertama. Nah, pisau pertama seperti ini. Jadi semuanya bisa dibuat. Bahannya adalah kikir bekas. Jadi memang ini butuh keterampilan, butuh keahlian. Nah, inilah pisau kedua.
Jadi pisau ketiga, pisau ketiga bentuknya agak membentuk mengikuti bodi sesuai yang diinginkan. Bentuknya mangkok itu seperti apa lekukannya. Nah, ini pisaunya disesuaikan dengan ukuran dan juga dengan desain modelnya. Jadi itu modelnya sebenarnya ini pisau ini masing-masing orang berbeda sih, sesuai dengan keinginannya. Modelnya mau bagaimana, bahannya juga macam-macam, tidak harus kikir, bisa dari HSS yang bagus juga banyak lah di toko-toko yang banyak. Cuman ini untuk efektif dan efisiensi cukup menggunakan kikir. Tapi kalau yang kayu keras mungkin dia tidak kuat kalau menggunakan kikir karena mudah patah. Nah, harus menggunakan yang lain. Jadi pisaunya, nah ini pisau yang ketiga. Pisau ketiga itu bentuknya seperti ini. Jadi ngikutin model model lekukan daripada mangkok. Nah, ini hampir habis ini. Ini hampir habis, hampir diganti. Ujungnya hampir diganti, nanti tinggal ganti kikir saja ketika habis. Nah, proses dari mangkok yang dibuat oleh Marifat Bisnis ini semuanya dijual di marketplace Marifat Bisnis, www.marifatbisnis.co.id. Kami juga gabung di marketplace lain, di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Oh ya, ini prosesnya adalah penggergajian, finishing terakhir, membentuk hampir selesai, agar nanti ketika memotongnya tidak terlalu susah. Jadi ini setengah dipotong hampir habis, hampir putus, dipotong hampir putus, sehingga nanti pada akhirnya potong satu-satunya lebih mudah. Nah, ketika tusuk nanti itu tidak harus satu-satu, bisa satu-satu di sok kemudian, atau langsung 3 atau langsung 4, tapi dari depan. Nah, kita nanti contohnya langsung 3, tidak satu-satu. Nah, ini rawan kecelakaan seperti itu. Nah, ini tadi kena kena besinya benturan. Nah, kena benturan di sini karena terlalu mepet ya. Itu juga harus hati-hati, kalau tidak profesional ini tangan bisa hancur kena putaran besi seperti itu. Nah, itu harus hati-hati. Nah, ini kena besinya tadi itu hati-hati. Jadi harus menggunakan feeling yang sangat kuat. Nah, ini selesai. Jadi dalam 10 menit sudah dapat 10 biji. Berarti ya 1 menit membodi saja. Nah, ini kadang-kadang sesuai panjang kayu, ada 8, ada 10, kadang-kadang juga 9 sih. Tapi rata-rata 8 sama 10 yang kita potong. Nah, ini kayunya sangat tua kan, kelihatan sekali. Jadi bukan ranting. Jadi yang kita produksi memang bukan dari ranting, sehingga hasilnya benar-benar kualitas mangkok yang dibuat, anti bocor. Nah, ini contoh, setelah itu dipotong satu-satu. Kalau mau satu-satu dipotong satu-satu. Kalau mau langsung 3 nanti bisa juga 3. Nanti kebetulan ini nanti tekniknya potong satu-satu. Ya, bisa satu-satu, bisa 3, terserah kita mau berapa-berapa. Nah, ini jadinya. Nah, ukurannya tadi langsung dipotong, digergaji untuk ekornya. Jadi benar-benar memang ya hasilnya nanti presisi 100% dari sisi bulat, dari sisi dari sisi lubangnya itu benar-benar memang dibuat secara secara sempurna. Nah, nanti ini ngesoknya kayak ini, kebetulan ini sok besar. Nah, soknya seperti itu dimasukkan sesuai dengan ukuran. Kalau mangkok 6 ya 6, 8 8, 10 10, 12 12. Ini bisa satu-satu dan juga bisa langsung 3 atau 5. Tapi kalau 3 itu harus menggunakan besi yang awal tadi. Nah, kalau 3 menggunakan besi yang itu tadi sama. Kalau satu-satu ya pakai soknya. Sebenarnya ini penggantinya sekam, tapi karena sekam ya di samping mungkin secara ekonomis harga, tapi ini lebih praktis ya menggunakan alat sendiri. Nah, itu tim kami sangat semangat sekali. Itu Mas Rohan, tukang bubut spesial. Oh ya, untuk ini yang depan ini dipanjangkan karena ukurannya kecil. Jadi ini dibuat cangkir tabung nantinya depan. Jadi bahannya kalau memang tidak mampu ukuran 7, ya kita buat tabung. Ini kan ukuran 6, tapi tidak mampu ukuran 6, kita potong. Nah, itu nanti menjadi tabung. Dipotong sebagai gelas tabung. Nah, inilah proses daripada proses bubut yang selama ini melayani tender dari Malaysia, dari Singapura, dari lokal juga pembeli-pembeli kami yang ada di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, di FB, Telegram, WA, medsos dan seterusnya. Kita layanin
dengan proses produksi yang seperti ini. Jadi memang kita melakukan handmade full 100% tanpa CNC ya. Jadi kita menggunakan mesin CNC. Begitu juga kita finishingnya menggunakan food grade natural alami, menggunakan oil food ya, menggunakan minyak bukan bahan kimia. Jadi benar-benar aman ketika buat makanan. Nah, pada episode selanjutnya nanti bagaimana penyajian makanan yang bagus dan cara pemeliharaannya juga saya jelaskan pada episode berikut. Tapi sebelumnya sudah pernah saya jelasin sih bagaimana cara merawat agar mangkok kayu ini terkesan eklik dan awet begitu. Itu ada tekniknya. Nanti pada saat pemasarannya saya jelasin. Nah, ini sudah selesai. Jadi sangat cepat sekali proses pembuatan mangkok ukuran 6, 8, 10. Nah, hasilnya unik juga ya, lucu juga ini. Ini bagus ya ini. Ini Mas Rohan sedang menjelaskan kepada saya. Nah, ini langsung menggunakan sok 3, melubangi cara ketiga ya. Menggunakan 3. Tadi ini saya syuting di tempat pengrajin satunya ya. Karena pengrajinnya banyak sekali. Nah, jadi pengrajin kita yang dibina oleh Marifat Bisnis sangat banyak. Nah, ini syuting melubangin. Nah, pertama kali memang ditusuk ya. Ditusuk menggunakan mata bor yang besar 1 cm untuk melubanginnya. Nah, alatnya ini berbeda lagi. Tadi kalau membentuk menggunakan 3 alat, ini sih menggunakan 2 alat cukuplah. 3 alat sama gergaji boleh lah. Sama, motongnya juga di atas, hasilnya juga lebih sempurna. Nah, itu tekniknya. Nanti ditusuk pakai mata bor untuk memberikan jalur pertama. Jadi sangat praktis, sangat sederhana, tapi hasilnya berkualitas. Inilah handicraft etnik khas Marifat Bisnis yang siap melayani transaksi para reseller, para dropshipper, juga para maklun ekspor untuk ekspor pengiriman kebutuhan mancanegara untuk kebutuhan skala besar, baik 1 kontainer, 2 kontainer, 1 kontainer per bulan, insya Allah kita mampu. Ayo kerjasama dengan Marifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Marifat Bisnis selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Silahkan jika berminat terhadap produk kami, silahkan transaksi di marketplace kami, di website kami, di Bukalapak, di Tokopedia sesuai. Ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.